Bab 5. Lembaga Kemasyarakatan. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Gilin dan Gilin di dalam karyanya yang berjudul General Features of Social Institutions telah menguraikan beberapa ciri umum daripada lembaga kemasyarakatan sebagai berikut. 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi daripada pola-pola pemikiran dan pola-pola perilakuan yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional. 2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. Misalnya, suatu sistem pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama sekali. Oleh karena, pada umumnya, orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara. 3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan apabila dipandang dari sudut kebudayaan serta keseluruhan. Misalnya, pada waktu Hitler berkuasa di Jerman, gerakan pemuda pada waktu itu bertujuan untuk menyempurnakan kesehatan jasmani pemuda-pemuda tersebut. Akan tetapi, salah satu fungsi gerakan tersebut adalah untuk meninggikan solidaritas pemuda-pemuda di dalam suatu negara yang totaliter. Pembedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting. Oleh karena tujuan suatu lembaga adalah suatu tujuan pula yang harus dicapai oleh golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi sosial lembaga tersebut, yaitu peranan lembaga tadi dalam sistem sosial dan kebudayaan masyarakat, mungkin tak diketahui atau disadari golongan masyarakat tersebut, dan mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpamanya, lembaga perbudakan ternyata bertujuan untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Akan tetapi, di dalam pelaksanaannya, biayanya ternyata sangat mahal. Suatu contoh lain adalah lembaga persaingan bebas dalam kehidupan ekonomi yang bertujuan agar produksi berjalan secara efektif. Oleh karena, para individu akan terpaut pada keuntungan yang akan diperolehnya kepada orang-orang yang mempunyai pengaruh serta mengetahui cara-caranya. 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya bangunan, peralatan, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Misalnya, gergaji Jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya, gergaji Indonesia dapat sedemikian rupa, yaitu bahwa alat tersebut baru memotong apabila didorong. 5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri yang khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh, kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata masing-masing mempunyai panji-panji perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institut, dan lain-lainnya. Masing-masing mempunyai lambang-lambangnya dan lain-lain lagi.
Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan. 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi yang tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok daripada masyarakat, di mana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya. Secara menyeluruh, ciri-ciri tersebut dapat diterapkan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu, seperti misalnya perkawinan. Sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, maka perkawinan mungkin mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Pengatur perilaku seksual dari manusia dalam pergaulan hidupnya. B. Pengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri, dan juga anak-anaknya. C. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup, oleh karena secara naluriah manusia senantiasa berhasrat untuk hidup berkawan. D. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan benda material. E. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan prestis. F. Di dalam hal tertentu, untuk memelihara interaksi antar kelompok sosial.